Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk di halaman 13. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah memerintahkan atau telah mewasiatkan bahwasannya janganlah engkau menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ada di surat Al-Isra ayat 23. Sekarang kita baca syarahnya. Qadha maknanya adalah amara wa wassa, itu memerintahkan ya, atau qada maknanya adalah memerintahkan dan mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini, dan yang dimaksud dengan qada di sini adalah al qada'u asy-syar'i ad-dini. Jadinya al qada'u asy-syar'i ad-dini artinya adalah itu Allah sudah tetapkan ya, dan Allah sudah cintai tapi belum pasti terjadi ya. Jadi al-qada'u asy-syar'i ad-dini artinya adalah Allah sudah tetapkan ya, dan Allah sudah cintai ya, Allah cintai ya, Allah cintai tapi belum pasti terjadi ya, tapi belum pasti terjadi. Kemudian la qada'u al-qadri al-kauni, la qada'u al-qadri al-kauni ya, bukan qada al-qadri al-kauni. Jadi al-qada'u al-qadri ya, al-kauni artinya adalah itu maksudnya adalah Allah sudah menetapkan ya, tapi belum tentu dicintai ya. Jadi Allah sudah menetapkan tapi belum pasti terjadi. Misalnya contoh ya, kemaksiatan ya, contoh kemaksiatan. Jadi yang dimaksud pada ayat sini ya, pada ayat ini adalah qada asy-syar'i ad-dini ya, bukan al-qada al-qadri al-kauni. Taib. Rabbuka maknanya adalah ar-rabbu huwal maliku al-mutasarrifu, itu adalah ar-rabb yang menguasai dan yang mengatur. Alladzi rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengatur ya seluruh yang ada di alam semesta ya, dengan kenikmatannya atau dengan nikmatnya ya. Jadi makna dari Rabbuka adalah Rabb yang menguasai ya, yang mengatur, yang mentarbiyah ya, yang mengatur seluruh yang ada di alam semesta ini ya, dengan kenikmatannya ya, atau dengan nikmat-nikmatnya. Baik. Alla ta'budu illa iyyahu, bahwasanya ya, janganlah, maksudnya makna dari alla ta'budu illa iyyahu maknanya adalah ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu ya. Maksudnya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan makna wabil walidaini ihsana adalah ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana ya, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kama qada an ta'budu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'budu ghairah ya, dan tidak menyembah kepada selainnya.
Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, ya, makna secara global dari ayat ini, al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala alsuni rusulihi an yu'bada wahdah, ya, duna ma siwah. Jadi makna secara global dari ayat ini adalah pengkabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan melalui perantara lisan para rasulnya, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak kepada selain Allah. Wa an yuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li, dan hendaknya seorang anak itu, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Wala yasi'u ilaihima, dan jangan berbuat keburukan atau tidak boleh berdurhaka kepada kedua orang tua, li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi, karena keduanya, ya, telah mendidiknya, ya, semenjak kecil, ya. Jadi karena kedua orang tua telah mendidik, ya, dari masa kecil, ya, masa lemah, ya, hatta qawiyya washtadda, sampai dia kuat, ya. Jadinya tidak boleh, ya, seorang anak itu mendurhakai kedua orang tuanya, ya, karena keduanya telah mendidiknya, ya, mulai dari kecil lemah, ya, sampai menjadi kuat. Munasabatul ayati lil bab, ya. Hubungan ayat pada bab ini adalah anna tauhidah huwa akidul huquqi wa aujabu al-wajibat. Bahwasanya tauhid adalah hak yang paling ditekankan dan yang paling wajib dari wajib-wajib yang ada. Jadi tauhid adalah hak yang paling ditekankan bagi seorang hamba, ya, dan dia adalah perkara yang wajib, ya, perkara yang paling wajib dari perkara wajib yang ada. Di anna Allah bada'a bihi fil ayah, karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan tauhid di dalam ayatnya, ya. Wala yabtadi'u illa bil ahammi fal aham, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memulai melainkan mulai dari yang paling penting kemudian yang paling penting, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai tauhid, ya, di dalam ayatnya, ya. Jadi tauhid yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala tekankan atau sebutkan di dalam ayatnya, dan tidaklah Allah memulai, ya, melainkan perkara yang paling wajib kemudian perkara yang paling wajib. Ma yustafadu minal ayah, ya, apa-apa yang bisa diambil faidah dari ayat ini, ya. Yang pertama, anna tauhidah huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat, bahwasanya tauhid dia adalah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya dari perkara yang wajib. Wa huwa awwalul huquqi al-wajibati 'alal 'abdi, dan dia adalah hak yang paling pertama, ya, dan dia adalah hak yang wajib yang paling pertama bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, ma fi kalimatin la ilaha illallah minan nafi wal itsbat, ya, di dalamnya, ya, terdapat penafian, ya, dan pengisbatan kepada kalimat la ilaha illallah. Fa fiha dalilun ala anna tauhida la yaqumu illa ala nafi wal itsbati, maka di dalamnya terdapat dalil bahwasanya tauhid tidak akan tegak kecuali dengan adanya penafian dan pengisbatan, yaitu nafil ibadati amma siwa Allah, ya, penafian ibadah kepada selain Allah, wa isbatiha lillah, ya, dan pengisbatan dan apa namanya menetapkan, ya, beribadah hanya kepada Allah, ya, kama sabaqa, sebagaimana yang telah lewat. Jadi, ya, tauhid tidak akan sempurna, ya, kecuali dengan adanya penafian dan pengisbatan, ya.
nafi ibadah, ya, menafikan ibadah kepada selainnya dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, azimatu haqqil walidain haitsu atifa haqqahuma ala haqqihi. Ya. Besarnya hak kedua orang tua yang dimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua di atas hak Allah Subhanahu wa taala. Waja'a fil martabati tsaniyah, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hak kedua orang tua di tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian tingkatan yang kedua adalah haknya kedua orang tua. Faedah yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsan. Ya, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, dengan seluruh jenis kebaikan, di annahu lam yakhussu naw'an duna naw'in, karena berbuat baik kepada kedua orang tua tidak dikhususkan kepada satu jenis tanpa satu jenis lainnya. Kemudian yang kelima, tahrimu uquqil walidain, haramnya, ya, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Tayyib, sampai sini dulu. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.